Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Ibu Guru. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di bulan Ramadan ini, jumpa kembali dengan Ibu Guru di pembelajaran tematik, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, yaitu Aku Suka Bertualang. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama pada tujuan literasi, pada muatan bahasa Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Pada muatan matematika, siswa dapat mengidentifikasi data yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. Dan pada muatan PKN, siswa dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai arti teks Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada numerasi, yaitu siswa bisa menyebutkan jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terdapat pada gambar. Kita mulai pada pembelajaran yang pertama pada muatan bahasa Indonesia. Kita akan mengenal rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah tanda berupa lambang, huruf, atau kalimat. Rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Dan rambu-rambu lalu lintas sangat penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Nah, perhatikan pada gambar ini. Pada gambar ini terdapat beberapa rambu-rambu lalu lintas. Yuk kita sama-sama baca teks bacaan berikut ini. Judulnya adalah Mencari Jejak. Saat kegiatan pramuka, semua siswa diminta melakukan kegiatan bertualang. Semua siswa akan melakukan permainan mencari jejak. Dalam permainan mencari jejak digunakan tanda penunjuk. Tanda penunjuk yang digunakan adalah bendera kertas berwarna merah, kuning, dan hijau. Setiap bendera memiliki arti yang berbeda sesuai dengan warnanya. Bendera berwarna merah berarti perintah belok kiri. Bendera warna kuning berarti perintah belok kanan. Sementara itu, bendera berwarna hijau berarti perintah jalan lurus. Uni dan teman-teman harus melintasi jalan raya ketika bermain mencari jejak. Mereka menaati rambu-rambu yang ada di jalan. Saat akan menyeberang, mereka memperhatikan keadaan lalu lintas. Mereka menyeberang di tempat penyeberangan jalan atau zebra cross. Saat menyeberang jalan, Uni dan teman-teman melihat beberapa rambu lalu lintas. Mereka melihat rambu bergambar orang berjalan di atas garis hitam putih. Mereka juga melihat rambu yang dilambangkan dengan simbol huruf S dicoret. Ada juga rambu yang dilambangkan dengan huruf P dicoret. Uni dan teman-temannya menemukan banyak rambu lalu lintas ketika melewati jalan raya. Ada beberapa lalu lintas yang belum dipahami Uni. Sampainya di rumah, Uni mencari tahu makna rambu lalu lintas yang belum diketahuinya. Uni mencari tahu dalam buku. Uni juga bertanya kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah rambu-rambu yang ditemukan Uni ketika menyeberang jalan. Nah, kemudian arti dari rambu lalu lintas yang pertama ini adalah huruf S yang dicoret berarti kendaraan dilarang berhenti. Kemudian huruf P yang dicoret artinya kendaraan dilarang parkir. Kemudian ada orang yang berjalan di atas jalan. Nah, ini artinya adalah petunjuk tempat penyeberangan bagi pejalan kaki. Sikap yang tidak sesuai yang tidak harus kita lakukan, yang pertama adalah memberhentikan kendaraan di sekitar rambu larangan. Kemudian memarkir kendaraan di sekitar rambu larangan. Menyeberang jalan tidak di tempat penyeberangan atau zebra cross. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, ada beberapa rambu lalu lintas yang terdapat pada gambar tersebut. Yang ketiga, peringatan banyak pejalan kaki melewati tempat
kita akan warnai sampai ke angka 4. Kemudian yang berwarna kuning itu adalah 7, maka kita warnai sampai angka 7. Dan yang terakhir yaitu yang hijau, banyaknya benang ditemukan adalah 3, maka kita mewarnainya juga sampai dengan angka 3. Kemudian selain tabel data, sekarang kita akan melihat sajian dari diagram rambu-rambu lalu lintas. Nah, oke, perhatikan. Kita ambil contoh. Yang pertama, mengenal rambu dilarang berhenti ada 4 orang. Kemudian, banyak anak mengenal rambu dilarang parkir ada 7 orang. Kemudian, banyak anak mengenal rambu lalu lintas ada 3 orang. Maka, sajian dalam diagramnya adalah seperti ini ya. Oke, yang pertama tadi dilarang berhenti ada 4 orang, maka kita mewarnainya sampai angka 4. Kemudian dilarang parkir ada 7 orang, dan yang terakhir adalah mengenal rambu lalu lintas ada 3 orang ya, maka mewarnainya disesuaikan dengan data jumlah anak. Materi terakhir pada muatan PKN yaitu perilaku menerima dan menghormati keberagaman bangsa Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai suku. Masyarakat Indonesia juga menganut agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia memiliki budaya yang beragam. Sebagai warga yang baik, kita harus mengenal dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Dengan mengenal keberagaman budaya, kita akan menghormati antar sesama. Saling menghormati akan menciptakan kehidupan yang rukun. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Perhatikan, nah ada gambar ini yaitu Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima menghormati perbedaan. Nah, selanjutnya yang kedua, Siti berasal dari suku Minang, sedangkan Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman, menerima dan menghormati perbedaan. Nah, dan gambar yang terakhir, Benny dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Benny dan Lani tetap rukun berteman. Benny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Dan ini adalah termasuk kepada contoh perilaku yang termasuk kepada yang sesuai kepada Bhinneka Tunggal Ika. Dan perhatikan, nah ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang bertanda centang, dan yang bertanda silang adalah contoh sikap yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan Ananda Soleh dan Soleha dibaca ya, disimak mana yang termasuk kepada sikap yang sesuai dan juga yang tidak sesuai. Untuk soal numerasi pada pagi hari ini, perhatikan gambar. Ada berapa jumlah rambu lalu lintas yang terdapat pada gambar? Seperti Ibu sudah terangkan tadi, ada 4 rambu lalu lintas. Terakhir, Ibu ucapkan terima kasih kepada Soleh dan Soleha Ibu Guru yang telah menyimak video Ibu Guru pada pagi hari ini. Dan ini adalah untuk tugas tematiknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.